Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan syarat Cauchy-Riemann pada fungsi kompleks. Syarat yang diperlukan pada fungsi f didiferensialkan pada z 0 sama dengan x0 ditambah i0 adalah syarat C Cauchy dan R Riemann atau bisa kita singkat CF. Di mana di sini nanti akan menghubungkan terkait dengan derivatif-derivatif parsial yang sudah kita pelajari pada kalkulus lanjut yang kita terapkan pada fungsi berubah kompleks ini. Pertama, kita baca dulu di teorema 7 syarat Cauchy-Riemann, di mana jika kita punya fungsi fz, di mana di sana kita punya u, x, y sebagai bilangan atau elemen realnya, dan ditambah i, v, x, y, sebagai v-nya itu sebagai elemen dari imajinernya, itu terdiferensial di z0, x0 ditambah y0, maka u dan v punya derivatif parsial di x0 dan y0. Hal ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika dia terdiferensialkan, maka u dan v-nya juga terdiferensialkan. Dari sini kita dapatkan turunan u terhadap x akan sama dengan turunan v terhadap y. Dan turunan u terhadap y sama dengan negatif turunan dari v terhadap x. Kita baca do u, do x sama dengan do v, do y. Atau dan do u, do y sama dengan negatif dari do v, do x. Derivatif ini bisa dinyatakan dalam bentuk f aksen z0, di mana ux ya, u terhadap x itu ux, x0 y0 ditambah vx, x0 y0. Jika tidak dipenuhi, maka dia tidak terdiferensialkan. Kita cek yuk di contoh 14, kita buktikan mz adalah nilai mutlak dari z kuadrat tidak terdiferensialkan di z tidak sama dengan 0. Pada pertemuan sebelumnya kita buktikan bahwa suatu fungsi fz di mana nilai mutlak z kuadrat itu kontinu, maka dia terdiferensial hanya di z sama dengan 0. Nah, ini akan kita buktikan bahwa untuk fz sama dengan nilai mutlak z kuadrat itu akan tidak didiferensialkan atau tidak terdiferensialkan di z tidak sama dengan 0. Kita buktikan fz itu kita punya nilai mutlak z kuadrat, maka kita punya x kuadrat ditambah y kuadrat. Sehingga dari sini kita katakan elemen u-nya, yaitu yang bilangan real, adalah x kuadrat tambah y kuadrat. Sedangkan elemen v-nya, karena dia tidak punya i, maka v-nya sama dengan 0. Dari sini kita peroleh persamaan Cauchy-Riemann-nya, turunan u terhadap x hasilnya 2x, turunan u terhadap y hasilnya adalah 2y. Nah, turunan V karena dia 0, terhadap X hasilnya 0, turunan V terhadap Y hasilnya juga 0. Kita samakan, kita punya turunan U terhadap X itu disamakan dengan turunan V terhadap Y. Kita punya 2X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini juga sama, turunan U terhadap Y sama dengan negatif dari turunan V terhadap X. Maka kita punya 2Y sama dengan 0, sehingga kita peroleh Y sama dengan 0. Artinya, dia hanya terdiferensialkan pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Hanya itu saja. Sedangkan CR tidak terpenuhi untuk X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Maka dia tidak terdiferensialkan di Z selain 0. Nah, syarat CR hanya syarat perlu dari keterdiferensialan dan bukan menjadi syarat cukup. Jadi hanya dari kiri ke kanan. Contoh, kita punya nilai fungsi f lagi ya, di contoh 15. Rz adalah x pangkat 3 dikali 1 ditambah i dikurangi y pangkat 3 dikali 1 dikurangi i per x kuadrat ditambah y kuadrat. F0-nya sama dengan 0, dan dia tidak terdiferensialkan di 0. Memenuhi Cauchy-Riemann atau CF. Kita punya U-nya, kita pisah-pisah dulu. Kita punya X pangkat 3 ditambah I X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 ditambah I Y pangkat 3 dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari sini kita pilah-pilah kayak biasanya, elemen U-nya mana, elemen V-nya mana. Ini kita punya X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah elemen U-nya ditambah I X pangkat 3 ditambah I Y pangkat 3, karena I-nya sama maka I-nya saya keluarkan ya, jadi
I X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3, langsung saja kurung tutup, per sama ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari sini kita dapatkan U-nya ini, UXY, sedangkan V-nya ini. Jadi kalau milah itu gampang. Nah, dari sini kita dapati U-nya adalah X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 sama ya. Dan dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, maka U00 adalah 0. Sedangkan V-nya sama ya. V-nya adalah koefisien dari I. Maka kita cukup ambil yang ininya saja. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 bagi X kuadrat tambah Y kuadrat. V00 hasilnya juga 0. Dari sini kita peroleh UX-nya adalah turunan U terhadap X. Turunannya berarti tinggal disubstitusikan ya. UX0 dikurangi U00 per X min 0. Ini kan X min 0 nggak perlu ditulis 0 ya. Ternyata ditemukan hasilnya adalah 1. UY-nya juga ditemukan hasilnya negatif 1. Diperoleh Vx-nya juga. Dari sini Vx0, V00 per X min 0 sama dengan 1. Kemudian Vy-nya adalah Vy0Y dikurangi V00 per Y kurangi 0 sama dengan 1 juga. Tinggal dimasukkan ke CR-nya. Dari sini kita peroleh persamaan Cauchy-Riemann telah dipenuhi. Kenapa? Karena UX adalah PY. Maka kita peroleh UX-nya 1, PY-nya 1 terpenuhi. Kemudian UY adalah negatif Vx ya. UY-nya adalah negatif 1 adalah negatif Vx. Vx-nya adalah negatif 1 sama. Jadi karena dia memenuhi ini, dua persamaan ini, maka dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Karena dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, berarti turunan pada fungsi tersebut di Z0, Z0-nya adalah 0 itu ada. F0-nya, F aksen 0-nya ada. Sehingga dari sini kita peroleh Fz sama dengan Fz dikurangi F0 per Z kurangi 0 sama dengan limit itu sendiri. Kita dekati sepanjang garis, yang atas dikatakan dia adalah terdiferensial ya, terdiferensial. Ini artinya dia terdiferensial karena dia memenuhi CR. Karena memenuhi CR, Cauchy-Riemann. Tetapi dia tidak terdiferensial di 0. Jadi kita akan buktikan dia memenuhi CR. Tapi dia tidak memenuhi bahwa dia tidak terdiferensialkan di 0. Nah, buktinya maka kita lihat di sini. F aksen 0 itu adalah balikin lagi ke definisi dari turunan yang kita sudah pelajari sebelumnya, di mana limit dari Fz kurangi F0 per Z untuk Z mendekati ke 0. Limitnya adalah ini ya. Nah, ketemu. Maka dari sini ketika kita dekati sepanjang garis Y sama dengan 0, hasilnya adalah 1 ditambah I. Kita dekati dengan Y sama dengan X, hasilnya adalah I per 1 tambah I. Ini bebas, mau ambil X0 boleh, ambil Y sama dengan X boleh, Y sama dengan 0 boleh, yang penting melalui 0,0. Kan yang melalui 0,0 X0, Y sama dengan 0, atau Y sama dengan X, atau Y sama dengan negatif X. Cari yang nilainya berbeda. Ditemukan kalau pakai Y sama dengan 0 hasilnya ini, kalau pakai Y sama dengan X hasilnya ini. Maka dari sini ditemukan dua nilai ini berbeda karena dia di limitnya kok tidak punya nilai yang sama, maka limitnya tidak ada. Karena limitnya tidak ada, maka F itu tidak terdiferensialkan di 0. Meskipun ini ada dia memenuhi CR. Jadi CR itu hanya bisa menentukan bahwa dia adalah syarat cukup. Kalau memenuhi CR, maka terdiferensialkan. Nah, ini perlu ditekankan bahwa kalau dia memenuhi CR belum tentu terdiferensialkan. Sedangkan kalau terdiferensialkan pasti dia memenuhi CR. Jadi syarat perlu ya. Ini harusnya berlakunya hanya ini saja, tidak berlaku jika dan hanya jika. Nah, dari sini bisa kita katakan suatu fungsi Lz di mana dia ada U ditambah IVX atau U ditambah IV dengan Z0 adalah X0 ditambah Y0. Kalau turunannya ada, maka berlaku CR. Yaitu UX sama dengan VY, VX sama dengan negatif UY. Sama aja ya kayak tadi ya. Turunannya ada. Nah, kalau yang barusan kita buktikan,
Dia memenuhi CR, tapi tidak terdiferensialkan. Maka dari sini kita katakan kalau dia continue dan dia memenuhi CR, maka pasti ada. Syaratnya ketambahan. Apa itu? Yaitu harus dia continue. Kalau nggak continue, nggak bisa. Kita buktikan, kita punya FZ sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sinus Y. Ini contoh 16. Dia akan terdiferensial di setiap Z dalam C. Buktinya, kita punya U-nya adalah elemen yang realnya saja. Berarti kita jabarkan E pangkat X cosinus Y ditambah E pangkat X I sinus Y. Nah, kita ubah ini menjadi I E pangkat X sinus Y. Ini elemen V-nya, ini elemen U-nya. Dari sini kita peroleh UX-nya hasilnya ini, UY-nya hasilnya itu, Vx-nya hasilnya E pangkat X sinus Y, Vy-nya adalah E pangkat X cosinus Y. Dari sini kita peroleh bahwa dia memenuhi CR. Kenapa? Karena UX sama dengan Vy. Sedangkan UY sama dengan negatif Vx. Berlaku sama ya. Nah, dari sini karena dia memenuhi CR, maka ada persekitaran di mana dia adalah fungsi kontinu, sehingga dari sini bisa kita katakan bahwa f aksen z-nya itu adalah ada. Atau f aksen z-nya adalah itu sendiri, yaitu e pangkat x cos y ditambah i e pangkat x sinus y. Di mana dapatnya? Ya, dari sini. Turunannya f aksennya itu adalah ini ya. N f aksen z0-nya adalah ux ditambah i vx, gitu saja cukup. Ya, maka bisa diperoleh tadi itu ux, ini ux ditambah i vx. Ini udah ketemu. Sampai sini kita lanjutkan. Yaitu pada syarat CR ketika kita bicara pada koordinat kutub. Tentunya di koordinat kutub dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, di mana hubungannya kalau kita punya X adalah R cosinus C dan Y adalah R sinus C, maka diperoleh, theta ini ya. X adalah R cosinus theta dan Y adalah R sinus theta, diperoleh Z-nya adalah R cosinus theta ditambah I sinus theta. Sehingga dari sini FZ adalah elemen U ditambah I elemen V dalam koordinat kutub. Teoremanya ketika kita punya fungsi F, dia ada elemen U, ada elemen V, II, terdiferensial dan kontinu. Dan jika dia di dalam persekitaran tersebut ada UR, U theta, UR, VR, V theta itu juga kontinu, maka dia akan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, di mana UR-nya adalah 1 per R dikali V theta, dan VR-nya adalah negatif 1 per R U theta. Ini nanti beda kalau yang tadi di koordinat kartesius, yang atas kita punya UX sama dengan VY, dan UY sama dengan negatif VX. Kalau di kutub, kita punya UR sama dengan 1 per R V theta. Sedangkan UVR, adalah negatif 1 per R U theta. Ini ya, dari sini. Nah, contohnya saya punya Z, FZ-nya adalah Z pangkat negatif 3, maka turunan dari Z dalam bentuk koordinat kutub bisa kita definisikan MZ sama dengan Z pangkat negatif 3 sama dengan R pangkat negatif 3, cosinus 3C, 3 theta ditambah I sinus 3 theta. Dari sini kita peroleh U-nya adalah R pangkat negatif 3 cosinus 3 theta, sehingga UR adalah negatif 3R pangkat negatif 4. Ini turunan dari U terhadap R. Karena kosinusnya dianggap sebagai konstan. Jadi dia hilang. Kemudian, bukan hilang, maaf. Dia hanya jadi, yang dioperasikan hanya R-nya saja. Jadi negatif 3, R pangkat negatif 4, kosinus 3 theta. Dan U theta-nya adalah negatif 3, R pangkat negatif 3, sinus 3 theta. V-nya adalah negatif R pangkat negatif 3 sinus 3 theta. Dari sini kita peroleh VR-nya 1 per R dari U theta, ketemunya ini. V theta-nya adalah negatif 3 R pangkat negatif 3 cosinus 3 theta. Dari keenam fungsi ini, maka kita peroleh mereka kontinu. Sehingga
syarat-syarat R terpenuhi untuk Z tidak sama dengan 0. Jadi Fz sama dengan Z pangkat negatif 3 terdiferensial di Z tidak atas sama dengan 0. Dari sini kita peroleh F aksen Z-nya adalah ini ya, kosinus theta kurangi I sinus theta dikali ini. Jadi bisa kita katakan F aksen Z-nya adalah kosinus theta 0 dikurangi I sinus theta 0 dikali dengan UR R0 theta dan I VR R0 theta. Nah, ini tinggal disubstitusikan saja. Ketemu turunannya adalah negatif 3 pangkat negatif 4 cis negatif 4 theta. Kemudian untuk aturan perdiferensialan, jadi kita punya F, punya G, punya H, maka dia berlaku operasi-operasi pada turunan. Jadi dia berlaku kalau misalkan terhadap konstan hasilnya 0, kalau Z ke turunkan terhadap Z itu sendiri hasilnya 1, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan maka turunannya juga dijumlahkan, kalau dikurangkan maka turunannya juga dikurangkan. Kalau dikalikan sama seperti real ya, U aksen V ditambah UV aksen, mirip. Dan demikian juga kalau dibagi, U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Sama ya, ini bentuk-bentuk sifat dari turunan, bahkan sampai ke turunan dalam bentuk umum dan aturan rantai. Jadi itu dari apa yang kita bahas pada turunan, terutama aplikasinya pada persamaan Cauchy-Riemann. Yang penting dalam hal ini teman-teman harus tahu bahwa untuk persamaan Cauchy-Riemann yang kita peroleh ini akan sangat bermanfaat dan penting dalam membahas fungsi analitik dan fungsi harmonik. Jadi itu cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.